Kami undang anak sekolah minggu untuk mempersembahkan puji-pujian. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu kita mempersembahkan pujian yang sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Apakah ada di antara kita yang mau mempersembahkan pujian Bapak Ibu dari keluarga atau pribadi? Baik, kalau tidak ada, kita menyimak warta jemaat kita sejenak Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, minggu depan kita beribadah seperti biasa dengan new normal, artinya dengan protokol COVID-19. Di gereja ini seperti biasa, mengingatkan kita bahwa ini adalah minggu terakhir kita beribadah di rumah-rumah. Dan kelas meeting juga akan dimulai pada minggu berikutnya dengan bersama. Tapi pada hari Senin dan Selasa atau minggu ini masih di rumah-rumah. Demikian informasi atau warta jemaat kepada kita sekalian. Kehadiran dan persembahan dapat dilihat di warta jemaat. Begitu juga dengan yang bertugas minggu depan, yaitu yang melayani firman Pendeta James Damanik, liturgis Ibu Hotman Natalia Sihotang, pemandu pujian Ibu Marliana dan Ibu Fiati, pemusik Sosen Lili Damanik, pendoa syafaat Ibu Iramati, persembahan Ibu Hotman Siregar dan LCD operator Henny Clara Lestari, penyambut jemaat Guru Wiki dan tim doa Ibu Yohana Dunia. Demikian warta jemaat kita Bapak Ibu. Sekali lagi mohon warta jemaat ini bawa pulang dan kita jadikan berkat atau pokok-pokok doa yang ada di dalamnya dapat kita doakan. Kita akan masuk kepada dua syafaat. Kita naikkan satu pujian kita. Kami informasikan Bapak Ibu yang di rumah, tadi agak macet live streamingnya sebab listrik di Harga Makmur padam ya, mendadak. Jadi suasananya juga kita tidak diiringi oleh musik. Jadi mohon maklum Bapak Ibu, kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah. Kita tahu ini juga menjadikan kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita berdoa agar PLN ada perubahan ya di semua daerah, termasuk di Harga Makmur, agar mereka bekerja optimal, tidak gampang memadam-madamkan listrik pada jam-jam ibadah. Ya, demikian. Kita naikkan pujian kita tiap hari, lepas tiap hari kita bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan.
Tiap hari lepas tiap hari. Kita dengar. Tiap hari lepas tiap hari. Jangan resah bernafas. Hidup yang penuh arti. Mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri. Menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena hari. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidup. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena hari. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku, hidup. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Engkau yang menjadikan hidup kami menjadi baru. Kami mengucap syukur atas rahmat Tuhan untuk seluruh dunia, di mana kami bisa bebas beribadah, memuji Tuhan tanpa dibatasi dari situasi apapun. Kuasa Tuhan memimpin, menuntun hidup kami, baik yang ibadah di gereja maupun di rumah. Kepadamu kami berdoa menaikkan permohonan atas bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada wabah pandemi COVID ini melanda seluruh dunia. Kiranya berita Injil, kiranya firman Tuhan boleh tetap terus mengumandang, mendatangkan pertobatan atas wabah ini. Dan kiranya Kau menuntun juga secara khusus bangsa kami menghadapi hidup secara new normal kembali. Kuasa Tuhan menerangi, menyertai setiap anak-anak Tuhan di dalam mengerjakan aktivitasnya. Kami berdoa untuk juga bangsa kami dibebaskan dari radikalisme, teroris, korupsi. Dan kami tahu ini suatu pekerjaan berat, sulit, dan besar. Karena itu pimpinlah Presiden, para menteri, dan semua kabinetnya oleh anugerah Tuhan. Dan Tuhan menolong setiap para jajaran menteri mengerjakan dengan takut kepada Tuhan, sehingga hasil karya para pemimpin kami dapat dirasakan oleh seluruh bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang tertindas. Tuhan, beri pertolongan, beri surat izin, beri pembangunan gereja ada di mana-mana. Kuasa-Mu menyertai anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang memiliki alam semesta. Engkau juga yang membuat anak-anak Tuhan terus berjuang demi nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk GMI Cireh. Engkau yang menuntun baik hamba Tuhan maupun setiap majelis mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan, mendahulukan pekerjaan-Mu di atas pekerjaan kami masing-masing. Karena itu berkatilah juga pekerjaan setiap jemaat-Mu Tuhan yang menjadi tukang bangunan, yang beternak, berjualan, nafas, atau sebagai pegawai, atau yang mengerjakan berdagang apapun, atau yang berkeliling berjualan makanan. Berkatilah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mendatangkan kerinduan setiap anak-anak Tuhan untuk datang berseru, memohon dan menyembah nama-Mu. Kuasa Tuhan menyertai Tuhan sampai kepada anak-anak sekolah.
kami berdoa untuk Ibu Manulang yang akan operasi total Tuhan di atas setiap keputusan-keputusan yang ada. Kami menyerahkan perkembangan gereja Metodis ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak jemaat kami yang sakit, Ibu Dina Purwani, Tuhan pulihkan. Firman terus menerus kami berseru kepada Tuhan agar dia boleh dapat juga bersekolah kembali dan sertai dan hidup. Juga Bapak Simanjuntak, Tuhan jamah seluruh tubuhnya untuk dapat memuliakan kehendak Tuhan atas hidupnya. Juga berdoa untuk Jovan. Kami mengharapkan Kau yang memberikan pertumbuhan baik fisik dan rohani ke dalam tubuhnya. Kau memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam diri Jovan untuk dapat juga berbicara di sekolah minggu dan adiknya dapat bersekolah. Kami percaya mujizat menyata dan Jovan ada yang Bapak. Kami tumpah tangan atas kami. Kami percaya Tuhan memberikan maksud-maksud-Mu yang spesial baginya. Bapak, kami berdoa untuk Ibunda Hotman Siregar, ibu dari ibu jemaat kami Tuhan. Meskipun usianya sudah lanjut, kiranya kekuatan dari Tuhan menolonginya terutama pada hidupnya, sehingga dia boleh semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, kami serahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat PLN Agama Makmur, biar dapat bekerja maksimal terutama pada jam-jam ibadah. Mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Jamah seluruh petugas dalam PLN Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaannya dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian Hai Bangkit bagi Yesus, dan ayat yang keempat yang terakhir kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus. Kita nyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjurkan hadirat dan jangan menyerah, tenteranya di pipinya pada
situasi seperti ini juga tidak menghalangi kami menerima berkat-berkat-Mu. Satu tanda bahwa kami terus ingin menerima sabda-Mu dengan keadaan apapun. Tolonglah kami Bapa, sebab kami telah menjadi manusia baru yang mempunyai peran di dunia ini seperti yang Tuhan nyatakan. Kami menyerahkan agar kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini yang diambil dari Roma 15. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Roma 15 ayat 14 sampai dengan ke-17. Silakan Bapak Ibu jemaat membuka Alkitab, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Bersama dengan saya Bapak Ibu mengikuti membaca, saya membaca untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bermegah bagi Allah. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita hari ini tentang bermegah di dalam pelayanan seperti yang dinyatakan firman Tuhan ini, mengajarkan sebenarnya kepada kita arti bermegah yang sesungguhnya di dalam hidup kita hari lepas hari. Sebab ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma tentang kemegahan diri seorang pelayan yang bernama Rasul Paulus, di dalam pelayanannya menggelitik kita tentunya. Apakah ada ruang untuk memegahkan diri dalam pelayanan? Mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu saudaraku, apakah ada ruang kepada kita untuk bermegah di dalam Tuhan? Ya, dipotong sebentar Bapak Ibu yang mengikuti streaming ini. Kita bersyukur PLN sudah menyala. Tuhan mendengar doa kita. Sebab memang saya tahu Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dari mimbar Metodis Jire Arga Makmur, tidak hanya jemaat Jire Arga Makmur, tetapi juga di berbagai tempat di seluruh Nusantara. Bahkan ada juga satu orang jemaat kita yang mengikuti ini dari negeri Belanda. Kita bersyukur bahwa sekalipun di daerah terpencil, katakanlah sebut seperti itu, satu kota di Kabupaten Bengkulu Utara yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang,
tetapi sampai ke negeri Belanda mengikuti live streaming ini. Kita bersyukur bahwa ini juga diciptakan Tuhan, sehingga banyak orang bisa saling memberkati dari berbagai tempat yang berbeda. Dengan tema peranan orang Kristen, kita sudah membaca nats tadi, kelihatan seolah-olah Rasul Paulus bermegah, hendak menonjolkan dirinya dan menggelitik kita Bapak Ibu, seolah-olah dalam pelayanan boleh ada satu kemegahan. Tentu Bapak Ibu saudaraku, memegahkan diri dengan pengertian kesombongan atau yang menonjolkan diri, bahkan di sana merendahkan Tuhan, tidak boleh dalam pelayanan. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah? Bukan saja Bapak Ibu diprediksi bisa mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi juga merendahkan Tuhan itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini ketika dikatakan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah? Kata yang dipakai di sini adalah kausesin. Kausesin dari kata kaucesis, yang memiliki pengertian dua hal, yaitu bermegah itu karena Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa dia melayani Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ternyata arti bermegah itu dalam pelayanan karena dia melayani Tuhan karena percaya kepada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, ini gampang diberi pengertian dengan arti hidup atau yang terjadi pada hidup sehari-hari. Seseorang bekerja pada orang lain, sekalipun dia tidak percaya dengan orang tersebut, tentu dia bisa melayani orang itu. Nah, itu berbeda dengan Rasul Paulus. Dia disebutkan di sana melayani Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Berarti dimulai dengan kepercayaan. Bukan itu, tetapi dia meyakini, hidup melayaninya secara aktif. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus menyatakan bagian yang aktif tersebut. Rasul Paulus juga sedang menjelaskan di dalam Kristus bukan saja dia hanya menerima keselamatan, tetapi juga menerima berkat anugerah, tetapi juga dia melayani karena dia percaya kepada Tuhan. Ini yang seringkali menjadi terlupakan Bapak Ibu. Dia tidak yakin dan percaya pada Tuhan, tapi dia tetap melayani Tuhan. Ya. Makanya sering dalam pelayanan bisa terjadi goncangan, bisa terjadi penurunan semangat, bisa terjadi hal-hal yang membuat kita stagnan. Tidak jarang kita bertemu dengan orang yang aktif beberapa tahun yang lalu, kemudian bertemu pada saat itu tidak sedang aktif. Atau tidak jarang atau acap kali kita menemukan orang yang tidak aktif kemudian menjadi aktif, tapi kemudian tidak aktif lagi. Sering kita menemukan yang seperti itu. Itu bukan kausesin dalam bahasa Yunani. Bermegahnya Rasul Paulus itu Bapak Ibu, kausesin, artinya dia melayani Tuhan, dilayani karena dia percaya pada Tuhan itu sendiri. Terkadang ini satu feedback, ya, katakanlah satu pengajaran
yang sangat serius kepada orang percaya hari ini. Ketika diberitakan tentang berkat-berkat Tuhan, orang acap kali langsung mengamin-aminkan. Tuhan memberkatimu, amin. Ya memang benar Tuhan memberkati kita. Bahkan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tatkala kita melayani Tuhan, acap kali kita melihat karena kita ingin diberkati. Tidak tepat seperti itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya Rasul Paulus di sana dituliskan oleh firman Tuhan ini tegas menyatakan satu statement. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah, aku boleh kausesin di dalam Kristus karena saya percaya kepada Bapa yang mengutus aku dalam pelayanan itu. Ini luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, berbicara tentang pelayanan ini Bapak Ibu jangan berkonotasi di mimbar ini khotbah liturgis pemusik, bukan. Ketika Bapak Ibu sedang memimpin doa di rumah, sedang membaca Alkitab, sedang memuji-muji Tuhan, sedang menyetel kaset CD tentang puji-pujian, itu pun bagian daripada pelayanan. Tetapi ketika kita hadirkan Bapak Ibu Tuhan di sana, kita harus percaya kita diutus Tuhan mempraktekkan satu nilai sausesin yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bahasa Yunani. Kita melakukannya karena kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita mendengar lagu-lagu rohani sebagai obat tidur. Supaya cepat tidur, ya mendengar lagu-lagu rohani. Ya, keliru. Bukan tidak baik, baik. Tidak tepat. Ada orang membaca Alkitab supaya dia lekas tidur, karena kalau dia tidak membaca, dia susah tidur. Karena katanya ketika dia baca Alkitab ini belum sampai satu pasal sudah ngantuk, dia tidur. Puji Tuhan kata dia. Tidak tepat, walaupun baik juga membaca ya. Tetapi tidak sausesin dikatakan dalam firman Tuhan ini. Tidak melayani karena percaya kepada Tuhan yang memberikan anugerah itu kepada. Yang kedua artinya adalah puas melakukan kehendaknya. Bermegah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini ke dalam diri seorang Rasul Paulus karena dia dikatakan di sana puas melakukannya. Bapak Ibu jangan sesekali kita berkata bermegah di dalam Kristus seperti statement firman Tuhan ini terhadap diri seorang Rasul Paulus jikalau belum puas melakukan atau melayaninya. Puas dikatakan di sana. Pada bagian ini Rasul Paulus menekankan keleluasaan di dalam melakukan kehendaknya. Dengan kata lain Bapak Ibu terbuka peluang seluas-luasnya melakukan kehendaknya. Itu artinya Rasul Paulus sedang mendemonstrasikan arti melayaninya dengan seluas-luasnya. Terbuka banyak peluang. Tersedia ladang pelayanan dan ada yang dilayani. Itu sebabnya kemauan atau hati yang digerakkan oleh Kristus penting pada bagian ini. Dan itulah kemegahan di dalam Kristus. Bukan secara teori tetapi Rasul Paulus sudah mempraktekkannya. Sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mendemonstrasikan kemegahan melayani Tuhan Allah dengan cara mati di kayu salib. Satu kemegahan yang didemonstrasikan oleh Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus. Kemudian didemonstrasikan oleh Paulus. Puas melayani. Bapak Ibu saudaraku, berbicara tentang kepuasan di dunia tidak ada kepuasan. Secara positif bisa kita petik menjadi satu cara kepada kita hari ini berbicara tentang kepuasan. Mestinya di dalam Kristus tidak ada kepuasan kita sampai kita bertemu muka dengan muka. Tidak ada satu limit kepada kita melayani Kristus yang membuat kita berkata, aku sudah puas dan berhenti di sini. Aku sudah puas melayani Kristus dan berhenti sampai ketika saya pensiun.
tidak sudah puas ketika saya sudah selesai masa kemajelisan. Bukan. Seharusnya tidak seperti itu. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku, sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya, maka sebenarnya kita belum puas melakukan pelayanan kita untuk Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, ketika Rasul Paulus menyatakan bermegah tentang pelayananku bagi Allah, berarti dia melakukannya karena dia sudah puas melayani Kristus. Dan surat firman Tuhan ini ditulis dari Roma, tempat terakhir Rasul Paulus akan menjalani kematiannya, hukumannya. Bapak Ibu saudaraku, dia melihat begitu panjang perjalanan hidupnya melayani Tuhan. Dan kemudian dia berkata puas, maka dia bermegah. Kita boleh bermegah sama seperti Rasul Paulus dalam pelayanan kita. Jikalau kita sudah memandang ke belakang perjalanan-perjalanan yang kita lakukan melayani Tuhan. Apa yang tidak dilakukan Paulus kepada Tuhan, Bapak Ibu? Kepintaran, kecerdasan, jabatan dan semuanya itu dia tinggalkan untuk mengikut Kristus. Segala sesuatu kepandaiannya dia tinggalkan untuk Kristus. Bahkan segala masalah, bencana, malapetaka, acap mengiringi perjalanan hidupnya demi Kristus. Yang penting orang lain mengenal Kristus. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, dia berkata bermegah, artinya puas dalam pengertian yang kedua ini. Kedua arti ini Bapak Ibu saudaraku tidak populer bagi manusia secara umum, bahkan sampai kepada orang gereja juga sampai hari ini. Sebab bagi manusia secara umum kemegahan itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan, berbeda berbanding terbalik dengan yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Dia puas melayani Kristus ketika mengalami bencana bahaya. Dia puas melayani Kristus ketika mendapat tantangan. Sebab bagi manusia secara umum Bapak Ibu, kemegahan itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kesukacitaan yang bisa dirasakan dan dinikmati secara fisik dan mental pikiran. Bisa dinikmati, maka itu kita katakan bermegah. Oh, hari ini saya bermegah sekali, enak rasanya pizza tadi saya makan waktu di Bengkulu. Oh, hari ini saya rasanya enak sekali karena ayam Nabi Nadar itu enak sekali. Atau kita berkata Bapak Ibu, wah berbeda naik sedan ini, pintu yang saja kalau ditutup blue. Kalau pintu mobil biasa, prah, lembut sekali, beda. Kita merasakan bermegah dengan hal-hal demikian. Kita bahkan tersanjung jikalau Bapak Ibu maaf nih, di tangan kiri kanan kita penuh dengan kuning-kuning sampai di leher kita, sampai kadang-kadang terbungkuk-bungkuk kita mau jalan karena membawa emas di leher kita. Saya bukan alergi mempunyai emas ya Bapak Ibu, boleh. Tapi di Metodis diajarkan hidup sederhana. Kalau ke gereja biasa aja Bapak Ibu, nggak perlu dipamerkan yang ada-ada itu. Cukup seadanya, cincin biasa, ya gelang biasa, tapi tidak sampai terlalu bagaimana seperti yang di sosial media itu, sampai dia terbungkuk-bungkuk nggak bisa diangkat karena terlalu berat. Bapak Ibu Saudara, itu contoh-contoh kebahagiaan atau kemegahan manusia. Menikmati makanan enak, bepergian dengan mobil mewah, mempunyai rumah yang besar, ada kolam renangnya juga di sana mungkin. Tetapi kemegahan yang di dalamnya melakukan segala sesuatu untuk Kristus, melayani Dia dengan segala upaya, pengorbanan, penyalipan, keinginan daging, itu tidak populer Bapak Ibu. Ya, sangat tidak populer. Jadi yang populer itu adalah ketika menyenangkan. Tidak disenangi manusia secara umum, kurang mendapat tempat di hati kebanyakan orang. Itu fakta, itu realita.
Bahkan Bapak Ibu saudaraku, terkadang di dalam korps hamba-hamba Tuhan sendiri pun ada daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak disenangi. Kalau ditempatkan pada distrik tertentu, mulai dia kelimpungan, mulai dia cari cara supaya ditempatkan di distrik yang menurut dia tanda petik basah. Bapak Ibu saudaraku, acap terjadi hal-hal seperti itu, pengertian kemegahan menurut manusia, ya. Sama seperti kami para pendeta ini. Di mana kau melayani? Kalau di pos dia lama dia jawab. Kalau di jemaat persiapan dulu, garuk-garuk kepala dulu. Tapi kalau disebut di jemaat anu, di jalan besar itu yang setingkat resort, wah, cepat dijawab. Bapak Ibu saudaraku, itu adalah contoh kemegahan secara umum dalam manusia. Sangat berbeda sekali dengan contoh kemegahan yang diajarkan oleh firman Tuhan yang dilakukan, dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Sekalipun demikian Bapak Ibu, pada minggu pagi ini, sekalipun dalam pandangan manusia secara umum, tetapi bagi orang percaya firman Tuhan ini adalah petunjuk hidup baru yang membawa setiap orang mengalami kemaksimalan hidupnya sebagai orang percaya. Sekalipun susah dipraktekkan, tetapi mencoba melakukannya sampai lulus seperti Rasul Paulus, bahwa dia melayani Kristus karena dia percaya kepada Kristus. Dia melayani Kristus dan berkata bermegah karena dia telah puas melayani Kristus. Sebagai petunjuk hidup baru, sikap orang Kristen seharusnya memang bermegah seperti kemegahan Rasul Paulus. Bukan bermegah seperti pengertian bermegah manusia secara umum, tetapi bermegah seperti Rasul Paulus bermegah. Seperti apa bermegahnya Rasul Paulus itu Bapak Ibu dari nats ini? Kita melihat yang pertama, dia bermegah karena dia melayani. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah pelayanan itulah kebanggaan dan dalam arti positif setiap orang percaya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku, kalau kita berbicara tentang kebanggaan bermegah di dunia ini, kita akan menyatakan kemegahan kita ketika kita bersama Rasul Paulus melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan ini jangan kita persempit menjadi pelayanan di mimbar. Saya belum bisa lah melayani karena saya belum bisa berkhotbah. Saya belum bisa melayani karena saya belum bisa liturgis. Saya belum bisa melayani karena saya nggak mempunyai talenta musik, pendoa syafaat dan lain sebagainya. Kita melayani Tuhan. Seharusnya melayani Tuhan di sini diartikan adalah mempraktekkan satu nilai-nilai kehadiran Kristus dimanapun orang itu berada. Ketika dia seorang olahragawan, dia menghadirkan di sana nilai-nilai Kristus, maka dia sedang melayani Tuhan. Bukan ketika dia menang dan mendapat piala dan bersorak haleluya puji Tuhan untuk Kristus, bukan. Tapi ketika dia menjadi olahragawan, dia mempraktekkan nilai-nilai keolahragawan itu di sana. Waktu bertanding seperti apa orang Kristen, waktu menghadapi lawan yang suka mempecundangi kita, bagaimana sikap Kristen. Itulah artinya melayani Tuhan lebih luas. Juga berbicara tentang di rumah, berbicara tentang bersama anak-anak, berbicara tentang pekerjaan atau usaha. Melayani itu adalah menghadirkan Kristus pada pelayanan itu. Melayani itu adalah mendemonstrasikan Kristus pada diri sendiri yang kemudian berdampak pada orang lain. Rasul Paulus Bapak Ibu mendemonstrasikan pelayanannya pertama sekali ke dalam dirinya, baru kemudian kepada orang lain. Maka hasilnya sangat dahsyat sekali. Banyak berdiri jemaat-jemaat
dan banyak orang datang kepada Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu bermegah dalam melayani, jangan semata-mata mau melayani orang lain, tetapi tidak mempraktekkan satu nilai di dalam diri sendiri. Saya selalu menghimbau, mari Bapak Ibu setiap malam kita berdoa. Kalau Bapak Ibu saya himbau dan saya tidak mempraktekkan, sebenarnya Bapak Ibu kan tidak tahu apakah kami lakukan itu atau tidak. Tapi tidak ada kuasanya. Dan saya tidak bisa mempunyai satu kuasa ketika yang saya katakan berbuat. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika saya himbau mari berdoa tiap malam, pendek saja pun durasinya silakan. Yang penting menghadirkan Kristus sebagai bukti bahwa kita mempunyai Tuhan, sebagai bukti bahwa kita adalah ciptaan. Liriklah dan lihatlah tetangga-tetangga kita, Bapak Ibu. Tanda mereka mempunyai Tuhan, mereka membuat sesembahan mereka. Saya sangat selalu memperhatikan di depan Caritas itu ada satu rumah dibangun. Mungkin kita juga pernah menyimak ya. Rumah belum selesai dibangun atau masih bangunan untuk sesembahannya sudah selesai, betul? Nah itu, mereka mau menunjukkan bahwa mereka mempunyai Tuhan, ya. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Apa kita nggak lebih malu, Bapak Ibu? Kita katanya mempunyai Tuhan, tetapi kita tidak praktekkan kehadiran Tuhan di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam bagian hidup kita secara integral. Ya, kan malu kita, katanya orang Kristen. Tapi Tuhannya nggak ada di sana. Di gereja tinggal Tuhannya. Karena dia jarang ke gereja, dia tidak bertemu Tuhan jadinya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi, bagian-bagian itu kekeliruan-kekeliruan yang harus kita perbaiki. Kita harus bermegah dalam melayani Tuhan. Sebab dikatakan dalam Filipi 3 ayat 14, Rasul Paulus juga menyatakan itu. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita biasanya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Uang. Tapi Paulus, firman Tuhan menyebutkan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah itu? Panggilan surgawi. Demi mendengarkan panggilan surgawi, demi hidup dalam suasana surgawi, demi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, maka orang disebutkan di sana berlari-lari kepada satu tujuan itu. Rasul Paulus mempraktekkan itu, Bapak Ibu. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus tentu juga tidak muluk-muluk mendefinisikan arti dari pelayanan. Tapi belajar mengkonkretkan, konkret, nyata ke diri sendiri yang utama. Dengan demikian orang lain akan melihatnya, maka mereka tertarik, tergugah hatinya. Mereka juga akan rindu mempraktikkan hal yang sama kepada orang lain kemudian. Jadi pelayanan itu bukan semata-mata melayani di mimbar yang berkhotbah, liturgis, pendoa syafaat, pemusik, atau segala yang berkaitan tampil di muka umum. Bukan. Sekalipun itu adalah pelayanan, betul itu pelayanan. Tetapi esensi pelayanan itu adalah menerapkan pelayanan itu ke diri sendiri. Inilah yang disebut dengan bermegah dalam melayani. Rasul Paulus bermegah karena menerapkan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sesederhana apapun kepercayaan Tuhan kepada kita, yang dipercayakan tentu oleh gereja, maka kita akan mengingat itu bagian daripada menerapkan pelayanan itu kepada kita. Memang di gereja disebutkan pelayanan itu ada 3. Orang melayani koinonia artinya bersekutu. Orang melayani diakonia artinya memberikan satu bagian sosial, berbagi. Dan juga secara marturia, yaitu bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, kemegahan Rasul Paulus kepada kita hari ini
yang telah Dia tunjukkan sebagai petunjuk hidup baru kepada kita. Yang pertama tadi, bermegah ketika kita melayani sampai maut, sampai terakhir kali. Itu sebabnya dalam pelayanan. Pernah melihat orang, Bapak Ibu saudaraku, di kepanitiaan A tidak cocok atau ada masalah, langsung mundur. Di kemajelisan si A ditunjuk, sudah dilantik menjadi majelis, tapi mungkin tidak cocok dengan yang lain atau ada masalah, kemudian mundur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, jangan mundur. Tidak ada kata mundur bagi seorang pelayan Kristus. Ya, tekun. Itulah sebabnya di Metodis kan diperkenalkan istilah tidak ada pensiun. Pensiun dari fungsional, tidak menempati posisi jabatan, tapi tetap kependetaannya. Maka di pendeta Metodis jarang dituliskan pendeta emeritus, pendeta saja tetap. Sebab dia harus melayani sampai maut, sampai Tuhan memanggil dia kembali ke rumah Bapa. Itu artinya semua pelayanan kita di dalam gereja Metodis jangan sekali-kali kita mundur. Mungkin kita tidak cocok dengan hamba Tuhan atau pendeta, jangan mundur. Mungkin kita tidak cocok dengan sesama majelis, jangan mundur. Ya, mungkin kita tidak cocok dengan siapapun atau kita merasa terganggu pekerjaan kita. Segala yang telah kita komitmenkan kepada Tuhan, jangan mundur. Rasul Paulus menyatakan, kau sesi. Kau sesi. Artinya bermegah karena kita melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu, tapi juga melayani di rumah. Yang kedua, petunjuk hidup baru yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui ayat ini kepada kita berarti menanggalkan cara hidup yang lama. Berarti seorang pelayan Tuhan atau orang percaya atau orang Kristen dikatakan menanggalkan cara hidup yang lama. Jadi sebenarnya dengan kita menanggalkan cara hidup yang lama juga sudah melayani, yaitu melayani diri sendiri. Saya sebagai pendeta juga masih banyak cara hidup yang lama yang terus saya berjuang supaya ditanggalkan. Sebab saya juga harus melayani diri saya dengan cara mengendalikan diri saya. Semua orang percaya juga demikian, Bapak Ibu. Rasul Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menanggalkan cara hidup yang lama. Sekalipun dalam cara hidup yang lama dia adalah seorang pengajar agama Yahudi, paham kitab suci, tetapi dia pengajar yang luar biasa. Tetapi cara hidupnya yang lama harus dia tinggalkan. Kehidupan yang lama beragama Yahudi, yang selalu fokus melihat hukum-hukum Yahudi kepada orang lain, berubah, Bapak Ibu, tatkala dia bertemu dengan Tuhan Yesus, berubah. Jadi kalau orang tidak mau berubah, berarti sebenarnya di dalam Yesus masih terjadi sesuatu yang belum jelas. Ya. Kalau kita sudah percaya di dalam Yesus dan Yesus memproses kita, pasti di dalam pikiran kita mengerti seperti apa manusia baru yang diciptakan Tuhan Allah itu kepada kita. Jadi mempunyai kemampuan untuk menanggalkan tentang kesalahan, dosa, kita tidak usah bicarakan. Semua orang di dunia ini bukan saja punya dosa, tapi punya cara yang membuat keliru sehingga menjadi pelanggaran. Tetapi setelah di dalam Yesus Kristus akan terjadi perubahan. Hidup beragama setelah di dalam Yesus fokus menerapkan firman Tuhan itu ke dalam diri sendiri. Mengajarkan kita hari ini agar melayani Tuhan bukan hanya sekedar fokus kepada orang lain, tetapi juga mengecek kepada diri kita sendiri. Introspeksi diri, mengukur diri sendiri. Apakah sudah menjadi pelaku atau belum? Apakah sudah menjadi pelaku firman atau belum? Jika kita cek satu persatu kebiasaan hidup yang lama, tentu yang orang yang berada di dalam Kristus
akan jijik Bapak Ibu dengan manusia yang atau manusia baru. Roma 8 ayat 6 dijelaskan bahwa manusia lama itu adalah keinginan daging. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah sudah pasti karakter dari manusia lama. Nggak perlu lagi dicari-cari dalilnya. Roma 8 ayat 7 juga menyebutkan perseteruan terhadap Tuhan Allah adalah juga keinginan daging yang juga karakteristik manusia lama. Berarti segala sesuatu yang kita pikirkan Bapak Ibu, yang kita kerjakan, lakukan, perkatakan jika memuliakan Tuhan, berarti kita sedang tidak berseteru dengan Tuhan. Tetapi ketika tidak kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, berarti sedang bersikap berseteru, artinya berlawanan. Dan itu adalah ciri manusia lama. Bahkan Galatia 5 ayat 6 disebutkan begini Bapak Ibu. Segala keinginan yang menuruti keinginan daging atau manusia lama pasti hidup bukan di bawah pimpinan Roh Kudus. Contohnya kedagingan itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Ya, kalau sampai di gereja ada percideraan, bahaya sekali. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Itu kedagingan, berarti manusia lama. Berarti belum mengenakan manusia baru. Rasul Paulus Bapak Ibu segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia lama dia tanggalkan ketika dia menjadi pelayan Kristus. Itulah contoh-contoh karakter manusia lama. Tuhan Allah mengingatkan agar semua orang yang sudah di dalam Kristus menanggalkan karakteristik manusia lama tersebut. Bahkan disebutkan dengan ayat 21 Galatia 5 itu Bapak Ibu, dengan kata peringatan. Diperingati, bukan dihimbau, tapi sungguh-sungguh diperingati Tuhan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita sebagai orang percaya mengenakan manusia yang baru, menanggalkan manusia lama, dan menjadi pelayan Tuhan. Dan yang kedua menanggalkan manusia lama. Dan yang ketiga diajarkan kepada kita mengenakan manusia yang baru. Ditanggalkan yang lama, yang baru dikenakan. Jangan yang lama ditanggalkan, dikutip lagi yang lama. Mengenakan manusia baru yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Galatia 5 ayat 24 menyebutkan bahwa orang yang berada di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru Bapak Ibu, yang lahir atau dilahir barukan oleh Tuhan Allah dari atas oleh pekerjaan Roh Kudus, harus menyalipkan keinginan serta segala hawa nafsu keinginan, menyalipkan kedagingan. Menyalipkan artinya mematikannya bersama dengan kuasa Kristus. Jadi kita kan sering mendengar salibkanlah kedaginganmu. Dia menyalibkan kedagingannya dengan kuasa atau kemampuan sendiri, tidak akan pernah berhasil. Maka sering kita mendengar satu istilah, tomat. Hari ini bertobat, kapan-kapan kumat. Karena apa? Dia mencoba mengenakan manusia baru dengan menyalibkan manusia lama dengan kekuatan sendiri. Ya. Saya suka ya intermezzo dengan para pria perokok ya. Coba aja para perokok itu mau berhenti.
Kalau bukan dari keinginan dan tekad hatinya nggak akan bisa. Mau metode apapun. Saya ikut dalam kegerakan pria sejati memperhatikan satu poin saja tentang merokok. Di camp itu berhenti merokok, benar ya Pak Rahel ya? Pasti keinginan hatinya menggebu-gebu. Ku mau sepertimu Yesus. Nangis. Para pria-pria yang biasanya strong itu suka marah-marah itu kalau di camp pria bertepuk lutut semua, nangis. Keluar air matanya. Kadang air ingusnya juga keluar, campur-campur. Dia mau seperti Yesus. Maka ketika dikatakan tanggalkan rokokmu, iya, yes, katakan ditanggalkan. Camp itu betul-betul tidak ada yang merokok di situ. Saya jamin. Hari pertama, kedua mungkin ada yang mencuri-curi, tapi selanjutnya sudah berhenti. Tapi nanti pulang ke rumah juga yes, yes terus. Tapi beberapa minggu kemudian mulai mencium-cium bau rokok itu menggoda. Ditambah dia tidak di dalam komunitas, makin membuat dia jauh dan seterusnya. Akhirnya apa? Sesekalinya dia berhenti sebulan, tapi ketika merokok kembali jauh lebih banyak dihisap daripada waktu pertama sekali merokok. Kenapa Bapak Ibu saudaraku? Karena dia menyalipkan kedagingannya dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika dia menyalipkan dengan satu tekad yang kuat bahwa dia mau hidup sehat, bahwa saya mau anak istri saya pun tidak kebagian asap rokok, dia pasti bisa praktekkan Bapak Ibu. Makanya saya sering berpikir, kenapa kalau di camp itu mereka bisa berhenti ya, tapi keluar dari camp kok jadi seperti liar. Jadi dilawat Tuhan. Seharusnya dipraktekkan Bapak Ibu, hati dan pikiran kita pun disentuh dilawat Tuhan setiap hari. Maka segala yang kita lakukan itu pun bisa kita salibkan kedagingan itu. Amin Bapak Ibu. Menyalibkan artinya mematikannya bersama dengan kuasa Kristus. Jangan dengan kepentingan sendiri. Bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri mematikannya, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka terlihat jelas tidak ada ruang untuk membanggakan diri sendiri ketika bisa melayani Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi hidup dalam melayani yang dimulai dengan melayani diri sendiri, melayani orang lain, melayani gerejanya, supaya dilihat orang berwibawa, bahasa Bataknya tongam. Tapi justru kita mau melayani diri kita supaya diri kita ini menanggalkan manusia lama. Sebab yang bekerja dengan kuat dalam diri kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, baca nanti Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan menjelaskan kesaksian Rasul Paulus begini. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya aminkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya tidak hidup bersama dengan Kristus, mungkin saya sudah jadi preman ya di Siantar sana. Betul. Sebab kalau SMA saya sering suka nongkrong di situ dulu pulang sekolah. Saya nongkrong. Saya kenal siapa-siapa pencopet-pencopet itu. Saya tahu siapa-siapa yang tukang semir itu tapi berprofesi ganda juga pencopet. Saya tahu siapa-siapa bapak-bapak penjual-penjual koran itu juga berprofesi, kadang-kadang sampingan pencopet juga. Saya tahu Bapak Ibu. Saya kenal banyak mereka. Dan jikalau bukan karena Kristus, mungkin saya bersama dengan mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup sekarang. Tapi bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup. Segala kedagingan manusia lama diproses, terus ditanggalkan
menjadi manusia yang baru. Dengan demikian sebagai aplikasi khotbah ini, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Itu intinya Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Tuhan mempercayakan kepada setiap kita penerima jemaat, penyambut jemaat, sungguh-sungguh saja. Jika Tuhan mempercayakan kepada kita sebagai majelis jemaat, wah lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak sesuatu yang dianggap main-mainan. Kalau di dalam gereja tertentu disebut tohonan, menerima tohonan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kita sungguh-sungguh. Saya pun pendeta sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tidak pernah dalam pelayanan saya setengah hati. Buktinya apa? Saya bawa anak istri saya melayani Tuhan. Kan bisa saja mereka tinggal di Jakarta, saya datang ke sini, baru sekian bulan saya balik lagi, datang lagi. Itu namanya nggak sungguh-sungguh. Saya sebagai pendeta dipanggil melayani jemaat. Saya harus hidup bersama jemaat itu, mati bersama jemaat itu. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ini penting kita garis bawahi. Sebab itu adalah karakteristik yang telah didemonstrasikan oleh Paulus. Bahkan seolah-olah dalam pelayanan kita harus berkata, hari ini hari terakhir, mari beri yang terbaik. Suasananya Bapak Ibu seperti momen terakhir. Kalau kepada Bapak Rahel dikatakan, Pak Rahel, hari ini hari terakhirmu, pasti semua dibuat dengan baik-baik. Yang tidak baik pun dipaksakan harus menjadi baik. Maka dalam melayani Tuhan harus seperti itu. Seperti suasana terakhir. Bahkan seperti menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Seperti menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Sehingga kita mempersembahkan persembahan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak sekedar atau sesuai mood atau suasana hati. Kita juga harus memperhatikan Bapak Ibu sungguh-sungguh ini. Sebab disinilah sering kita diuji oleh Tuhan. Suka memperkatakan A, B, C kepada Tuhan, tapi nanti dia lupa. Maka Tuhan menagih itu. Dulu kau bilang, kalau kau beli sepeda motor, kau mau kasih dipakai melayani gereja. Maka ketika ada orang gereja meminjam, dia nggak kasih. Dia lupa pernyataannya kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Maka Tuhan memperpanjang terkadang pendidikannya, konseling pribadinya dengan kita. Yang seharusnya gampang bagi Tuhan membuat kita lepas dari kesulitan masalah-masalah ekonomi. Gampang bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul? Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, mari kita komitmen dengan kata sungguh-sungguh. Jangan amnesia kita dengan perkataan-perkataan kita kepada Tuhan. Ketika kami melayani ke salah satu desa di wilayah 1, langsung saya ingat perkataan saya dulu. Tuhan, kemana-mana pun Engkau utus saya siap. Baik di kota lebih siap lagi, di desa siap. Rupanya 10 atau 12 tahun kemudian baru terlaksana. Masa saya katakan, yang dulu itu ecek-ecek loh Tuhan? Kan tidak mungkin saya katakan begitu. Saya tetap katakan, amin, haleluya. Lalu kemudian berpindah. Dan saya dengar akan berpindah lagi. Haleluya selalu Bapak Ibu Saudara. Artinya kepada kita hari ini sungguh-sungguh. Maka kita mengecek segala perkataan kita. Ya. Ada salah satu dulu ibu-ibu yang ngomong, Pak, nanti kalau mobil kita ini bolehlah dipakai untuk melayani Tuhan. Bu, pinjamlah untuk caroling. Yang inilah, yang itulah nggak jadi. Sederhana Bapak Ibu. Bukan saya, tapi Tuhan. Itu artinya mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu saudaraku, berarti sebagai ciptaan yang baru, peran orang percaya itu sendiri melayani pertama diri kita itu harus belajar kita layani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa aplikasi khotbah ini kepada kita? Melayani Tuhan dan gerejanya diletakkan di atas perkataan Kristus. Diletakkan di atas pelayanan Kristus, bukan di atas kepentingan pribadi.
melayani dengan fokus kepada Kristus dan segala kemuliaannya. Artinya segala yang kita lakukan untuk gerejanya dan pelayanan yang diberikan kepada setiap kita, tujuan atau fokusnya hanya satu, yaitu kemuliaan Kristus. Tidak ada fokus lain. Memperhatikan sesama adalah dampak dari pelayanan itu sendiri. Berarti seorang pelayan harus berdampak memperhatikan sesama. Maka mereka-mereka yang belum memperhatikan sesama masih bagian daripada proses untuk melayani sungguh-sungguh. Tatkala sesama sudah mendapat tempat di dalam diri kita, dengan memperhatikan mereka, berbuat sesuatu untuk mereka, bahkan terus-menerus membawa mereka dalam doa adalah contoh hidup yang berdampak. Jadi perhatikanlah, sesama itu adalah bukti atau akibat dari pelayanan kita. Menyampaikan kebenaran, pelayanan itu adalah kebenaran, maka segala pelayanan kita adalah pesan dari kebenaran itu sendiri. Maka sebagai pelayan, sebagai manusia baru, peranan orang percaya sebagai ciptaan yang baru dalam Tuhan adalah menyampaikan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri dengan melayani pada 3 area. Melayani dalam koinonia berarti membentuk, mendirikan ibadah. Mampu dia beribadah, Bapak Ibu. Melayani sebagai sosial, pelayanan sosial, diakonia, mampu berbagi dengan orang lain sekalipun berkekurangan, ya. Dan melayani yang ketiga, marturia, bersaksi di atas semua yang kita kerjakan tentang Kristus. Jangan bersaksi tentang yang lain, jangan bersaksi tentang kesombongan kita, tapi bersaksi di atas semuanya adalah Kristus. Maka Tuhan dipermuliakan. 3 hal itu dimulai dari diri sendiri, kita praktekkan di keluarga, di gereja, dan seterusnya di masyarakat. Dan Tuhan menolong kita menjadi orang Kristen yang berperan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah boleh menerima segala sabda perkataan-Mu. Berkatilah Tuhan supaya itu menjadi cara bagi kami boleh hidup sebagai orang percaya. Urapan dan kuasa-Mu terus kami nantikan dalam hidup ini. Tolonglah kami, Tuhan, agar semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Kristus, dan kami dapat berperan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 50 ayat 14 sebagai nats pembimbing. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita akan adakan persembahan ke depan untuk kas diakonia sosial. Begitu besar kasih Allah akan kita. Kita
Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mempersembahkan sebab Engkau telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan untuk kas gereja, untuk kas komisi diakonia sosial, dan persembahan ucapan syukur dan lain-lain persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami semua, dan kiranya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan ucapan syukur, sehingga kami terus bergegas melakukannya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami naikkan, mohonkan dan serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang besok akan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kami ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, khususnya kepada jemaat atau setiap orang percaya yang mengikuti dan beribadah melalui mimbar live stream Metodis Jireh Harga Makmur. Tuhan memberkati. Setiap pukul 10 ibadah melalui live streaming. Tuhan memberkati.